lagi. Terlambat tidak maju. Saya mohon hambanya Bapak Toyo Walitukang untuk berdoa buat firman Tuhan yang akan kita bersama dengar. Terima kasih Bapak, di mana hamba-Mu akan membawa firman ini. Engkau bungkuslah dengan Roh Kudus-Nya. Biar Roh Kudus akan berkata-kata melalui mulut hamba-Mu. Beri kekuatan, kesehatan dia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus Mesias. Haleluya. Amin. Glory, haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali setelah hampir 2 bulan. Opak ada ke Jawa, di mana di sana Opak sudah katakan kepada jemaat di sini waktu mau berangkat, Opak kembali atau tidak tahu. Bisa kembali ke Tomohon atau tidak tahu. Karena setelah sampai di sana, Opak sering menderita sakit, diare dan lain sebagainya. Sehingga Opak badannya turun selama di Jawa itu kira-kira 5 kilo. Jadi itu sebabnya. Dalam pergumulan untuk kembali ke Tomohon, itu luar biasa. Opak persiapkan berminggu-minggu untuk memulihkan kesehatan Opak yang saat itu drop, sehingga sangat sulit. Dan pada waktu dalam perjalanan kembali ke Tomohon, maka di tengah perjalanan Opak sempat kepala pusing sehingga sangat menderita saat itu ya. Dan selama pelayanan di Jawa, pernah saya saksikan bahwa apa yang saya dengar di sana itu benih-benih yang saya tanam selama 50 tahun yang lalu, yang Opak dengar waktu itu dari kesaksian keponakan-keponakan yang ada di Jawa, terjadi suatu pertumbuhan yang luar biasa. Tetapi ternyata setelah Opak nyatakan di sana dan Opak lihat, bukan dengan mata karena mata tidak bisa melihat, jadi apa yang Opak dengar dari dekat ternyata tidak seperti apa yang Opak dengar dari sini. Mereka begitu istilahnya kompak, mereka terima Yesus dalam keadaan bersukacita dan lain sebagainya. Ternyata bagian kecil yang ternyata mengalami pertumbuhan, yang lain-lain tetap dalam keadaan masih dalam keadaan belum stabil. Namun semua itu Opak saksikan dengan apa yang Opak dengar
maka Opa mendapat satu kesimpulan bahwa kita hanya bertugas menabur, merawat, tetapi Tuhan sendiri yang menumbuhkan. Keponakan-keponakan di sana maupun anak-anak yang ada di Jawa mengharapkan bahwa Opa sama Oma ini sudah tidak kembali ke Tomohon, karena Opa sudah tua katanya. Opa sudah tua, Opa sudah mengalami kebutaan mata, dan Opa sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk berkhotbah, sehingga keponakan-keponakan di sana juga saudara-saudara dari Oma katakan, sudah Jo, tinggal di Jawa saja, menikmati hari tua, ya, menikmati hari tua. Di sana makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Ya, jadi itu yang ditawarkan. Dalam keadaan seperti itu, Opa menjadi bimbang. Karena dihadapkan kepada pilihan kembali ke Tomohon, apa yang akan Opa kerjakan. Opa sudah tidak punya kemampuan, tetap di Jawa. Apa yang Opa bisa kerjakan sama, tidak ada yang bisa Opa kerjakan apa-apa, hanya menikmati hari tua di dalam penderitaan. Jadi itulah yang Opa hadapi selama di Jawa. Sampai pada satu malam Opa merenungkan bagaimana saya tinggal di Jawa atau kembali ke Tomohon. Di Jawa, ya ini, makan, tidur, ya itu. Nah, kalau kembali ke Tomohon, apa yang Opa bisa kerjakan juga tidak ada, sama. Di sini juga tidak ada yang bisa Opa kerjakan. Sehingga dalam kebimbangan, maka Opa merenungkan, dan satu malam Opa teringat akan ayat yang tertulis di dalam Yehezkiel pasal 3. Apa yang Tuhan tugaskan kepada Yehezkiel waktu itu, yaitu Yehezkiel diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan pernyataan Tuhan kepada bangsa Israel, untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga waktu itu saya berpikir, karena tidak bisa membaca Alkitabnya, tidak bisa membaca, juga tidak tahu apa bunyinya. Cuma saya teringat bahwa Tuhan memerintah kepada Yehezkiel untuk ditetapkan menjadi penjaga Israel. Lalu dalam pikiran saya,
Itu kan Yeskiel seorang nabi yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga Israel. Hamba, sedang hamba apa artinya? Hamba ini hanya seorang hamba yang kecil, yang tidak berarti. Jadi di dalam kebimbangan dan keputusasaan itulah Opak merenungkan apa yang bisa dikerjakan oleh seorang Onesimus yang kecil tak berarti ini. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Onesimus yang kecil tak berarti ini. Kemudian Opak berpikir, kalau ada 10 Onesimus, ya Onesimus yang dimaksud ini, atau 100 Onesimus, bahkan 1000 Onesimus sekalipun, itu yang ada di benak ini tidak ada gunanya. Apa gunanya? Bahkan 1000 Onesimus pun tidak ada gunanya, karena apa yang diajarkan, apa yang disampaikan itu seolah-olah tidak ada manfaat atau faedahnya. Ini dalam keputusasaan seorang Onesimus. Lalu mulailah terpikir di dalam benak, apa yang bisa hamba lakukan? Kalau di Jawa anak-anak sudah katakan, ya Papa di sini, ya jadi Papa yang menikmati hari tua, jadi tidak usah berpikir yang berat-berat lah, ini sudah stres, bahkan depresi waktu itu, putus asa. Dan di dalam keputusasaan itu kemudian apa yang akan Opak lakukan? Itu kesimpulan dari kesaksian Opak waktu itu. Ya, sudah menyerah. Mau di sini, di sana, sama saja. Tidak ada gunanya. Kemudian dalam keadaan seperti itu, Opak mulai berpikir, anugerah. Kalau tadi di dalam Yeskiel itu perjanjian lama, maka itu adalah suatu pemakaian Tuhan atas kehidupan Nabi Yeskiel waktu itu untuk bangsa Israel. Ya, bisa didengar ya suara saya dari belakang. Bisa. Bisa. Bisa ya. Bisa. Nah, kemudian setelah itu saya memiliki pemikiran dalam perjanjian baru, maka di situ ada yang namanya anugerah oleh korban Kristus yang memberi kesempatan. Kemudian di situlah saya mulai merenungkan, membandingkan ayat-ayat dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang masih saya ingatlah di dalam benak ini. Dalam perjanjian baru, di situ ada namanya anugerah.
Kemudian saya berpikir, ya, ini berpikir pakai otak terus, dan hati nurani saya berkata, pada saat adik dari Oma berkata kepada saya, ya dia manggil saya Kosing, ya Kosing di sana, apa yang Kosing bisa lakukan? Tidak ada. Kosing sudah tua, telinga sopongo, ya. Kalau bahasa Jawa itu budek, ya. Terus mata sudah tidak kelihatan. Apa yang Kosing bisa lakukan? Sudah, Jo, nikmati hari tua. Tidak usah berpikir macam-macam. Seolah-olah Kosing ini pahlawan yang mau bekerja, melayani, memberi semangat kepada anak muda. Apa itu? Ya, jadi akhirnya terus dibawa kepada satu pemikiran untuk kita itu sudah tuh selesai itu. Kemudian lompatan di dalam perjanjian baru itu yang saya renungkan. Saya dibawa kepada pemikiran dalam perenungan saya ini, ya. Saya diingatkan kepada seorang penjaga lintasan kereta api. Ya, di sini tidak ada kereta api, ya. Jadi anak-anak mungkin tidak tahu kereta api. Kereta api yaitu kereta yang dirangkai dalam banyak gerbong, di belakangnya ditarik oleh lokomotif, yaitu kepala di atas, di depan, untuk menarik gerbong-gerbong yang di belakang. Ada 6, 7, 8, sampai 10 gerbong ditarik. Nah, di situ kereta api ini berjalannya harus cepat dan tidak boleh berhenti. Kalau berhenti mau memulai jalan lagi sulit, sehingga dia harus diberi lintasan rel, ya namanya rel. Itu jalan terus cepat. Berhenti nanti kalau di stasiun, ya. Nah itu ingatan saya dibawa ke situ. Kemudian di perempatan jalan atau kampung itu ada petugas yang menjaga di situ. Dengan kalau di kampung, di desa itu membawa lampu, ya. Kalau malam hari ada kereta api yang mau lewat, maka di situ penjaga itu selalu bersiap. Di pinggir itu ada gerdu kecil, ya. Kemudian ada lonceng. Pada saat jarak kereta api itu sudah dekat berapa ratus meter, maka lonceng itu akan berbunyi ting-tang, ting-tang, ting-tang begitu, ya. Nah, kalau sudah berbunyi begitu, berarti kereta itu sudah berada jarak berapa ratus meter dari tempat persimpangan di mana penjaga itu menjaga. Itu pemikiran saya waktu itu. Kemudian, jadi karena ini kesaksian, maka saya sampaikan apa yang saya alami, apa yang saya pikirkan, itu yang saya saksikan, ya. Kemudian penjaga yang tadinya duduk di gerdu menjaga itu, dia berdiri. Begitu tanda lonceng itu berbunyi, berarti kereta api akan lewat.
petugas ini membawa lampu. Dia berdiri di dekat rel itu untuk memberitahu kepada orang yang akan melintas. Ada orang melintas atau tidak, itu dia harus selalu siaga, siap menjaga demi keselamatan dari orang-orang yang akan melintas itu, yang akan melewati jalan kereta api itu, di mana kereta api sudah dekat untuk lewat. Nah, itu sangat berbahaya, ya. Sehingga pemikiran saya waktu itu, ya, saya renungkan, aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah tua. Maka apa yang ada padaku sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadaku waktu itu, pemikiran saya, biarlah aku kembali ke pos pelayanan di Tomohon. Walaupun aku hanya sebagai penjaga yang ada di pinggir lintasan kereta api itu, untuk memberitahukan bahwa ada bahaya yang mengintai keselamatan Anda. Sebagai penunggu, sebagai penjaga yang telah ditetapkan oleh Tuhan, dengan kemampuan yang ada, dengan jalan yang sudah tertatih-tatih, dengan keadaan yang sudah lemah, penjaga itu menjalankan tugasnya. Mungkin bagi orang banyak tidak berarti pelayanan yang dilakukan oleh Onesimus ini tidak berarti, tidak dipandang sebelah mata, karena tidak ada sesuatu yang luar biasa. Hanya sebagai penunggu yang bertugas dengan pakaian seadanya pada malam hari untuk melawan dinginnya malam, maka petugas itu hanya berbalutkan kain sarung atau selimut seadanya untuk menutup tubuhnya melawan dinginnya malam. Saya bertekad untuk kembali ke Tomo, dan saya akan memberikan hidup saya sampai nafas terakhir. Tadi pagi ada bisikan di telinga yang sopongo ini, mau khotbah, mau menyampaikan firman. Firman apa? Mata sudah dapat melihat, sudah bisa baca. Mau bicara apa tentang firman? Ada bisikan pagi tadi. Apa
yang harus hamba lakukan. Sebagai seorang penunggu, penjaga yang meneriakan berita Injil, berita keselamatan, kesempatan untuk kita orang-orang berdosa. Itu sebabnya hamba sebagai seorang hamba Tuhan yang telah ditetapkan, dipanggil untuk melaksanakan tugas seperti apa yang diberikan Tuhan kepada Yehezkiel sebagai penjaga Israel, maka di situ dikatakan dalam ayat, jikalau ada bahaya, si pemberita ini tidak memberitakan, maka pada saat bahaya itu menimpa orang yang melakukan kejahatan, di dalam kitab Yesaya dikatakan, maka darahnya akan ditanggungkan atas penunggu yang telah ditugaskan. Tetapi di situ dikatakan, jikalau si penjaga ini telah memberitahu dan yang diberitahu nggak mau mendengar apa yang disampaikan, maka orang itu yang telah diberitahu tidak mau menurut, maka dia akan menanggung kesalahannya sendiri dan darahnya tidak dituntutkan kepada penunggu. Itu sebabnya sebagai seorang penunggu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga, maka dia bertanggung jawab. Ya, coba kita akan membaca sedikit dari apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 3 ini. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yesaya sebagai penjaga Israel. Ya. Ini ayat yang sangat sederhana, tapi harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Ya, ini dalam perjanjian lama, dalam konteks perjanjian lama tidak ada kesempatan. Tapi nanti kita lihat dalam perjanjian baru ada kesempatan. Ya. Oke, baca. Siapa? Joseph boleh membaca dengan keras. Pakai mic bila perlu. Yesaya 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Terus. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya, terus. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati.
Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menutup pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ya. Ada terusan? Masih terus? Ada? Yeskiel menjadi bisu. Sudah, ya? Jelas ya? Ya? Halo? Ya, Ya, jelas. Jelas? Jelas. Atas pembacaan dari Yeskiel pasal 3 ini jelas ya? ya, Ya. Jadi penunggu berat enggak? sangat berat. Berat, bertanggung jawab ya. Kalau ada sesuatu yang diperintahkan untuk diberitahu, tidak diberitahu, darahnya tertanggung atas penunggu itu, ya. Tapi kalau sudah diberitahu, tidak mau, tetap bandel istilahnya, ya tanggung sendiri. Ya, tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan memberi kesempatan untuk mendapat kesempatan. Maka dalam menerima kesempatan itu jangan main-main dengan kesempatan yang Tuhan berikan, karena kesempatan itu ada batasnya. Ya, kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13. Coba Joseph pakai mic bisa ya? Opa enggak dengar. Nanti sebab ada ayat yang penting yang Opa akan tekankan. Ya, tolong Lukas pasal 13. Lukas 13 ya, ayatnya yang ke-6 sampai 9 ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Iya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Ya. Jadi di sini kita melihat penunggu kebun ara, kebun anggur, yang di tengah-tengahnya ada sebuah pohon ara, ya, yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Pemilik dari kebun anggur itu mengharapkan bahwa pohon ara yang ditanam di tengah kebun anggur ini diharapkan buahnya. Memang dalam kesempatan itu, ya, si penunggu ini hanya berharap bahwa pohon ara yang rimbun daunnya ini, ya, daunnya rimbun, sehingga pada saat dia mengerjakan tugasnya di kebun anggur itu, pada saat istirahat dia bernaung di bawah pohon ara itu, menikmati, ya,
udara yang sejuk dari tiupan daun-daun dari pohon ara ini, sehingga dia menikmati. Dia tidak mengharapkan, si penunggu ya, bahwa pohon ara ini berbuah. Dia tidak mengharapkan. Jadi dia hanya mengharapkan naungan dari pohon ara yang memiliki daun lebar-lebar. Jadi besar, jadi menaungi, sejuk, nyaman di situ. Tapi pemilik itu memiliki pemikiran lain. Dia menanam di situ. Itu tujuannya, buahnya. Ya. Sehingga Yesus di dalam perumpamaan di dalam Injil Lukas ini, di situ terjadi dialog, pembicaraan antara pemilik dan penjaga dari kebun anggur itu. Nah, di dalam dialog itu, pemilik berkata, sudah 3 tahun aku datang, ya. Tiap tahun datang melihat, nggak ada buahnya. Ya, nggak apa-apa lah, 1 tahun. Dilihat lagi 2 tahun, waktu dia datang memeriksa, nggak ada buahnya. Tahun ketiga, maka pemilik berkata kepada penunggu, aku datang untuk mencari buah, tetapi nggak ada, tebang saja. Buat apa dia menyempitkan tanah di sini? Tapi pandangan dari penunggu ini lain. Ya, pemilik sama penunggu berbeda. Penunggu berkata, Tuhan, hamba mohon, jangan ditebang. Hamba akan merawat. Hamba cangkuli di pinggir dari pohon ini. Kemudian hamba beri pupuk. Nah, di situ diberi garis bawah kata mungkin. Mungkin. Mungkin berarti tidak pasti. Ya, kemungkinan bisa berbuah, kemungkinan juga tidak. Di situ penjaga ini dia tidak tahu. Dia sebagai petugas yang menjaga, merawat, itu hanya sampai di kata mungkin. Dia tidak katakan pasti tahun depan berbuah, tidak. Dia hanya berharap mungkin dengan jalan diberi pupuk, dengan jalan dirawat, dicangkul, mungkin tahun depan dia berbuah. Beri kesempatan 1 tahun. Itu bukan main-main. 1 tahun itu bagi pohon ara ini sudah 1 musim. Jadi kesempatan 1 musim ini diberikan 1 tahun untuk pohon ini berbuah. Jadi kesempatan itu diberikan luar biasa. 1 tahun, 1 masa
di mana musim yang akan datang sudah berbuah. Tapi itu juga masih mungkin. Mungkin kalau tahun depan berbuah, ya berarti apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh penjaga ini berhasil. Tapi pada saat tahun depan tidak berbuah, maka penjaga ini gagal. Seolah-olah apa yang dikerjakan, apa yang digali, apa yang telah diberikan, yaitu pupuk, semuanya seolah-olah tidak ada hasil. Ini kata mungkin. Ini adalah curahan hati dari seorang penunggu. Dengan satu harapan, mungkin tahun depan dia akan berbuah. Tetapi jikalau tahun depan kesempatan yang diberikan itu tetap tidak berbuah, tebang. Berarti harapan dari penunggu ini sirna. Itu sebabnya kita harus benar-benar sungguh-sungguh di dalam menikmati kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seolah-olah pemilik ini kejam. Seolah-olah pemilik ini kejam. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena pemilik ini tahu saat kesempatan itu diberikan. Ini adalah permasalahan akar. Akar. Penunggu itu tahu permasalahannya akar. Akar itu merupakan di samping menopang berdirinya pohon ara ini, akar dari pohon ara ini menancap dalam, sehingga akar ini yang bertugas untuk mencari makanan di dalam tanah itu. Penunggu sebagai seorang ahli di dalam hal tanaman, dia tahu kalau akar ini tidak bisa mencari makanan di dalam tanah, maka di situ ada jalan lain.
jalan keluarnya, yaitu digali sekelilingnya, ya tidak boleh terlalu dekat. Kalau dekat terlalu panas, jadi di sekelilingnya agak jauh, jarak berapa, kemudian diberi pupuk. Pupuk itu makanan untuk akar dari pohon tersebut. Pada saat akar dari pohon ara ini bermasalah, dia tidak bisa menyerap makanan ke dalam, perlu bantuan. Bantuannya yaitu digali kelilingnya, diberi pupuk, yaitu makanan untuk akar ini, supaya akar ini, ya, akar kan bukan cuma satu, banyak ke kanan ke kiri. Nah ini nanti bagian-bagian yang lain dia mencari, oh di sini ada makanan, nah dia menyerap. Nah, penunggu ini seorang ahli yang tahu kebutuhan dari pohon ara ini. Kenapa dia tidak berbuah? Karena permasalahan akarnya yang tidak beres. Ya. Akar yaitu hati. Hatinya nggak beres. Nah, perlu di dalam perjanjian baru itu diberi kesempatan. Ya, itu sebabnya hamba sebagai penunggu yang tidak bisa berbuat apa. Kalau dalam Yeskiel tadi, penunggu yang meneriakkan bahaya akan datang, harus lari, harus menyelamatkan diri, harus memisahkan diri, tetapi tetap berbuat jahat, hatinya tetap pahit. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang penunggu? Dia hanya bisa berteriak, mengingat dengan tugas yang berat, dengan tubuh yang lemah, dengan jalan yang sudah tertatih-tatih. Mengangkat tangan, mengadakan penyautan kepada pemilik dari kebun. Ya Tuhan, biar Engkau memberikan kesempatan dengan usaha apapun. No way. Hamba hanyalah seorang hamba. Jangankan hanya seorang Onesimus, 10 Onesimus, 100 Onesimus, bahkan 1000 Onesimus, tidak ada guna. Itu yang ada di benak hamba saat itu. Tidak ada guna. Hamba hanyalah seorang hamba yang hanya mohon kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau berbelas kasih kepada orang-orang yang memiliki hati yang keras, hati yang seperti tanah yang di pinggir jalan. Itu waktu Opa mau berangkat, Opa sampaikan. Hati yang keras, yang seperti tanah di pinggir jalan.
Pada saat benih itu ditaburkan, karena tidak ada tanah untuk akar itu masuk ke dalam, maka benih itu tetap merupakan butiran benih yang utuh, yang tidak bisa bertumbuh. Datanglah burung untuk mengambil. Pada saat benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, bertumbuh sesaat, tapi karena tanahnya tipis, akar itu tidak bisa meresap masuk untuk mendapatkan makanan yang cukup. Maka pada saat terik matahari menimpa, maka akar itu tidak bisa merambat, meresap makanan, maka layu dan mati. Benih yang ketika ditaburkan di tanah yang bersemak duri, bersukacita seketika, tapi karena terhimpit oleh duri-duri yang ada di sekeliling, maka pohon itu tidak bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Tapi di tempat yang telah dikerjakan, yaitu tanah hati yang subur, maka pada saat benih itu jatuh, maka benih itu mengeluarkan akar dan terus meresap, mencari makanan di tanah yang baik ini, sehingga akhirnya benih yang tertabur itu bertumbuh dan menghasilkan buah. Ada yang 100 kali ganda, 60 kali ganda, 30 kali ganda. Itulah sebabnya, biarlah tanah hati kita merupakan bidangan tanah yang baik. Pada saat benih itu ditabur, maka benih itu bisa memberikan makanan. Terima kasih. Biarlah ini kesaksian yang boleh hamba sampaikan kepada saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah pengalaman dari seorang hamba yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Panggilan inilah, pilihan inilah yang telah diberikan Tuhan kepada hamba, sehingga hamba tidak bisa menikmati kesenangan, menikmati apa yang harus hamba nikmati di hari tua ini. Tanggung jawab yang ada pada pundak hamba merupakan satu tanggung jawab yang harus hamba laksanakan. Saya katakan kepada saudara hamba ini yang ada di Surabaya, hamba akan melaksanakan tugas ini sampai nafas terakhir, dengan kemampuan yang tidak seberapa. Hamba harus laksanakan. Mungkin hanya sebagai
penunggu yang memberikan peringatan, ada bahaya, jangan ke sana. Kita jemaat kecil di GKMI Gloria ini, seberapa banyak saudara yang ditanam di sini. Biarlah kita sama-sama sebagai rekan sekerja Elohim untuk bersama-sama terbeban bagi saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dengan dosa. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lurus. Ya,